Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyi. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Pripun kabare Pak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bermajelis bareng, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini menjadikan pertemuan yang dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Berhubung Ustadz sinten Mbah Ustadz Tengku nggih, jadwalipun Ustadz Tengku beliau berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Insyaallah beliau mewakilkan, saya disuruh untuk mewakilkan beliau. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pembahasan pada kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Utsaimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh salah seorang sahabiyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabiyah namanya Aisyah. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Yang artinya sholat seseorang tidaklah sempurna bihadratit ta'am, ketika makanan itu sudah dihidangkan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan, dan tidak sempurna pula sholat seseorang ketika dia itu menahan kotoran. Al-akhbasan di sini maknanya adalah kotoran-kotoran. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, beliau menjelaskan maksud dari kotoran ini apa. Beliau menyebutkan ada 3 Pak. Yang pertama adalah air kencing. Jadi sholat menahan air kencing. Kemudian yang kedua, menahan BAB. Kemudian yang ketiga adalah menahan air kentut. Menahan kentut. Jadi 3 hal ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimaksudkan dari kata al-akhbasan, yaitu adalah kotoran. Kenapa kotoran? Sesuatu yang memang kita kalau melihatnya itu jijik. Bahkan kalau kena saja itu sudah jijik, apalagi baunya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, ini salah satu hadis yang menyinggung terkait dengan beberapa hal yang pernah kita alami. Mau sholat, makanan sudah
matang. Mau sholat lah kok kebelet kencing. Mau sholat kebelet kan kentut. Atau sebaliknya sudah sholat itu kebelet. Kinten-kinten Mbak, jujur mawon nggih. Ibu nggih. Panjenengan menawi kebelet niku nahan apa mboten? Nahan. Nahan. Nggih, Pak, nahan, Pak. Napa mulih pun tahiyat akhir ngoten nggih. Aja metu ngoten nggih. Yang terpenting bagaimana caranya agar apa? Tidak keluar. Karena nanggung sudah tahiyat akhir. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, insyaallah kita akan membahas pada kesempatan kali ini hadis yang memang sering sekali bersinggungan dengan kita. Maka di dalam hadis tersebut ada satu kalimat la sholata. Kalau kita artikan secara huruf, la itu maknanya tidak. Sholata itu sholat. Kalau kita gabungkan maknanya apa? Dia dihukumi tidak sholat. Fisiknya sholat, tapi apa? Sholatnya dihukumi batal. Itu kalau kita mengartikan secara harfiah, secara perkata. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kalau kita mengartikan potongan hadis ini dengan potongan perkata-perkata tanpa melihat penjelasan para ulama, maka konsekuensinya luar biasa, Pak Bu. Konsekuensinya apa? Nanti kalau kita itu sudah kebelet, kemudian kita malah menahan, maka apa? Sholat kita batal. Sholat kita batal. Atau yang kedua, kita memaksakan sholat ketika makanan itu sudah siap untuk dimakan. Oke. Walaupun dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan sampai salam, maka sholat kita batal, dihukumi batal karena diartikan secara perkata. Akan tetapi kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, maknanya apa? La sholata di sini adalah nafyun lil kamal. Meniadakan kesempurnaan. Jadi arti yang tepat bagaimana? Tidaklah sempurna sholat seseorang. Jadi sholat seseorang itu tidak sempurna. Tapi apa? Tetap sah. Sholatnya sah, tapi kalau urusan pahalanya tidak sempurna. Kalaulah sholat jamaah itu pahalanya 27 atau 25 derajat, maka kalau sholat dalam kondisi menahan 3 hal tadi, atau sholat dalam kondisi makanan sudah dihidangkan, maka apa? Kita sholat tidak mendapatkan pahala 25 atau 27 derajat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka ini hal yang penting. Hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya, bihadratit ta'am. Ketika makanan itu dihidangkan. Jadi potongan pertama la sholata yang memiliki makna tidak sempurna sholat seseorang. Kemudian potongan yang selanjutnya bihadratit ta'am, ketika makanan itu sudah dihidangkan. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka dalam pembahasan hadis ini, potongan hadis ini kita perlu mencermati, Pak. Apakah semua makanan ketika dihidangkan dan datang waktu sholat, maka sholat kita apakah harus diakhirkan? Kita dahulukan makan atau bagaimana? Seluruh makanan atau cuma makanan tertentu? Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka di dalam penjelasan Syekh Utsaimin bahwasanya bihadratit ta'am yastahil insanu, yang mana
orang itu kalau melihat makanan yang dihidangkan untuk dia, kemudian dia tertarik untuk memakannya. Ada seorang istri yang bilang ke suaminya, "Bapak niki darane sampun siap." Kemudian apa? Datang waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka apa yang dilakukan oleh seorang muslim, dia melihat makanan yang dihidangkan oleh istri saya ini menjadikan kita tertarik untuk memakannya atau tidak. Ada beberapa makanan yang kita lihat itu kita pengen banget, Pak. Ada beberapa makanan kalau kita lihat, oh kita makan nanti saja. Kalau makanan tersebut itu menghadirkan rasa ingin untuk kita makan saat itu, maka pasti makanan tersebut enak menurut kita. Kinten-kinten makanan enak nopo, Pak? Karena makanan enak ini setiap orang beda-beda, Pak. Setiap orang beda-beda. Enten sing seneng daging kambing, enten sing boten. Sing darah tinggi mboten remen, nggih. Kemudian ada yang suka jeroan. Kemudian yang punya asam urat, wah, ngosok jeroan ngoten. Padahal ketika kita melihat jeroan, wah enak sekali ini ngoten nggih. Kita melihat sate kambing, wah, luar biasa, mantap. Aromanya ini harum ngoten nggih. Tapi ada beberapa orang, wah, kok ya sate kambing ngoten. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada beberapa orang juga yang melihat, oh, kalau makanan perdagingan saya tidak, tapi kalau melihat kangkung, melihat bayam, melihat lodeh, wah niku pasti telas ngoten. Kalau nggak ada rencang niki Pak Bu. Niku sing boten kersa daging. Daging napa mawon boten kersa? Telur niku boten kersa. Nggih. Dadosé napa? Wong tuwane niku irit. Nggih. Wong tuwane irit. Dimasake ricang nggih boten didahar. Pikantuk daging kurban nggih boten dimasak. Akhirnya apa? Ya makan ya hijau-hijauan ngoten. Yang tersiksa ketika dia itu makan di luar sama temennya, Pak. Temennya itu mesti apa? Mikir, wah makan di luar yang enak ya ayam goreng atau sate dan lain sebagainya ngoten nggih. Tapi kalau sudah pergi sama dia ngoten nggih. Mesti oh golek kangkung wae lah ngoten nggih. Wah golek napa lodeh ngoten nggih. Sambal bawang mawon. Dan kalau di sodori makanan yang berbau daging itu langsung wah saya nggak makan aja ngoten nggih. Masih tanya, enten tempe napa mboten? Mesti ngoten nggih. Oh niku wong luaran irit niku Pak. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Beliau Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya tidak seluruh makanan itu masuk dalam kategori bihadratit ta'am. Jadi ketika makanan sudah dihidangkan untuk kita boleh untuk mengakhirkan sholat fardu kita, sholat wajib kita ketika makanan itu mendatangkan rasa ingin untuk kita habiskan. Catatan ini niku. Senajan niku napa nggih sayure kangkung, pete, jengkol ngoten nggih. Utawi nggih tengkleng, tongseng dan lain sebagainya. Catatannya itu, kalau kita ada hasrat untuk menghabiskan saat itu juga, maka jangan sholat dulu. Oke? Jangan sholat dulu. Tapi apa? Makan dulu dihabiskan. Oke? Makan dulu sampai habis.
Setelah selesai baru dia melaksanakan sholat. Pada hadis sebelumnya disebutkan bahwasanya hukum ini khusus untuk sholat isya. Khusus untuk sholat isya. Janganlah kalian sholat isya ketika makanan sudah dihidangkan. Akan tapi hadis yang kita bahas ini lebih umum lagi, bukan hanya isya saja, tapi apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Menawi subuh bibar tilem kul sami niku terus diaturi kalih garwa kul sami, bapak niki sampun siap sarapanipun. Lah, cek subuh ngoten nggih. Maka apa? Makan dulu. Begitupun dengan siang hari ngoten. Pulang dari pekerjaan sampai rumah, zuhur, masuk rumah diaturi bapak niki daharanipun sampun siap. Maka makan dulu, Pak. Ya, makan dulu. Begitupun juga dengan ibu-ibu. Wah, sereng. Kemudian apa? Mateng, ngambil nasi, sayur sudah siap, mau makan, Allahu Akbar. Melepat wekdal sholat. Maka apa? Makan dulu, jangan sholat dulu. Ya. Seluruh sholat apapun ketika makanan sudah dihidangkan maka jangan sholat dulu, harus dihabiskan makanannya. Dan pembahasan ini tidak berlaku ketika puasa, Pak Bu. Ya. Tidak berlaku ketika puasa. Alasannya apa? Ya, kadang-kadang niku, dawuh Ustaz niku menawi daharan sambung dihidangkan ampun sholat rumiyin dahar rumiyin ngoten nggih. Subuh padahal. Akhirnya apa? Posone Pak batal ngoten nggih. Lah kula nggih, kula niku miturut sunahipun Rasul. Sanjangipun Rasul niku ampun salat rumiyin ngoten nggih. Nggih leres tapi mboten pener ngoten nggih. Mboten pas. Tidak berlaku ketika puasa. Begitupun juga dengan buka puasa. Ketika kita sholat asar, walaupun buka puasanya sudah siap, enten es buah, es teler, kemudian ada gorengan, kemudian ada roti dan lain sebagainya, tidak boleh makan dulu. Karena kenapa? Posisinya sedang puasa. Para masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi untuk seluruh sholat teman-teman. Kemudian yang selanjutnya wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Dan janganlah sholat ketika menahan kotoran katanya. Entah itu yang memang bisa kita tahan atau yang memang sudah di ujung. Kadang-kadang kan kita sudah kebelet, Pak. Entah itu kentut dan sebagainya. Tapi perkiraan kita ini masih bisa saya tahan sampai lama. Ya. Ini bisa saya tahan nanti sampai sholat selesai. Akan tetapi menurut beliau Syekh Utsaimin ini tidak dianjurkan. Walaupun kita bisa menahan sampai akhir sholat, maka ini tidak dianjurkan. Tetap keluarkan dulu qadaul hajah baru sholat. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Begitupun juga dengan ketika dia sedang sholat. Ya. Jadi yudafi'uhu al-akhbasan ini entah itu sebelum sholat atau sedang sholat. Kalau sedang sholat, ya saat itu juga kita batalkan sholat kita, Pak Bu. Ya. Kita batalkan sholat kita. Walaupun kita sedang dalam rakaat terakhir tahiyat. Ya. Wah Mas, nenggo setengah menit mawon ngoten nggih.
Boten saged. Nggih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya kadang-kadang niku saking nggak maunya membatalkan sholat itu melakukan seluruh nggih ikhtiarnya niku, Pak. Nggih. Nek menawi gegem ngoten nggih niku saged nahan digegem ngoten nggih. Menawi Allahu Akbar niki ngeremet ngoten nggih. Menahan ampun medal ngoten nggih. Kadang sampai geter ngoten nggih. Ojo sih ngoten. Yang lebih parahnya lagi, itu sampai gial-gial niku, Pak Bu. Ampun medal rumiyin ngoten nggih. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Lah ini yang tidak dianjurkan. Kalaupun nanti kita merasakan hal tersebut ketika sholat dan harus membatalkannya, maka catatannya jangan dibatalkan ketika masih di dalam shaf. Jangan dibatalkan. Oh niku menawi kentut niku Pak, nyuwun ngapunten. Niku mesake sampinge. Nggih. Pun dewa gial-gial nahan ngoten nggih. Malah makpes ngoten nggih. Krungu sampinge ngoten nggih. Wah iki ngentut ngoten nggih. Maka caranya bagaimana? Dia langsung mundur saja. Dibatalkan dulu sholatnya, kemudian mundur, kemudian dikeluarkan di luar. Bisa langsung mundur atau dia berjalan ke pinggir kalau pinggirnya itu dekat. Tapi kalau jauh seperti ini, di tengah seperti ini, kemudian pinggirnya jauh, maka apa? Yang lebih baik langsung mundur saja. Kalau dewi ini ditangleti, Pak. Lah menawi langsung mundur niku, lah kok jamaah mboten nyukani dalan niku pripun Pak Ustaz? Nggih. Dadose ojo lewat ngoten nggih. Maka apa? Jamaah yang melihat kok ada yang membatalkan sholatnya, maka kita harus memberikan jalan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Dan ini berlaku juga untuk imam. Jadi imam itu kadang-kadang juga sering merasakan seperti itu, kebelet dan lain sebagainya. Kadang-kadang imam itu juga, wah kula imam kok ngoten nggih. Kula isin menawi kula batalke. Akhirnya napa? Nggih, medal ten mriku dia masih melanjutkan sholatnya ngoten nggih. Maka ini yang tidak boleh, tidak dianjurkan. Maka kalau ada imam seperti itu, maka apa? Sholat imamnya batal, tapi sholat makmumnya itu tetap sah. Nah, bagaimana caranya seorang imam itu ketika sudah terasa tiga hal tadi, al-akhbasan tadi, maka bagaimana caranya untuk membatalkannya? Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk memilih imam? Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, cara membatalkannya tetap sama. Dikeluarkan di luar shaf. Akan tetapi yang membedakan dengan jamaah tadi apa? Seorang imam sebelum keluar dari shafnya, dia harus memilih imam selanjutnya yang akan menggantikan dirinya. Maka bagaimana? Dia memilih, dia balik kanan kemudian memilih enten sing jamaah dari shaf pertama yang pantas jadi imam siapa? Menawi enten ditarik mawon, Pak. Nah, jangan memilih di luar shaf pertama. Minggir rumiyin, Pak, ngoten nggih. Minggir ngoten nggih. Padose sing shaf ketiga. Nah, niki tidak dianjurkan. Memilih di antara shaf pertama. Makanya kan di belakang imam itu memang disiapkan calon pengganti imam.
yang memang sudah masuk ke kriteria suaranya bagus, hafalannya baik, dia sehat dan makhorijul hurufnya juga bagus. Tapi kalau tidak ada ya seadanya saja. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Yang agak repot ketika kondisi sujud, Pak Bu. Ya. Kondisi sujud. Kondisi sujud imamnya kula pun mboten tahan. Akhirnya apa? Dia batalkan, dia memilih dari soft. Lah iki jamaah sujud sedanten niki ngoten. Niki sinten nggih? Agak repot ngoten niki. Maka bagaimana? Kita tarik tangannya. Kita boleh seorang imam yang batal tadi dia boleh ngomong, "Pak, jenengan gentosi kula nggih." Nggih, ngono wae. Malah nggih niku batal sedanten. Oh, jenengan batal, Pak. Oh, wudu kali kula yuk. Wah, ngoten niku nggih. Maka bagaimana? Begitu dia berbicara. Imam tadi berbicara, "Pak, jenengan gentosi kula nggih." Ditarik ngoten. Nah, kadang-kadang makmum itu kaget. Lah, sadurunge suarane apik ngoten nggih. Nah, niki kok gentos ngoten nggih. Baina sama dia. Perbedaannya antara langit sama bumi ngoten nggih. Kaget. Kadang-kadang kalau jamaah yang memang tidak tahu, maka dia Allahu Akbar. Loh, suaranya beda. Sinten? Malah tengok-tengok ngoten nggih. Lah tengok-tengok enten niki. Ini tidak diperbolehkan. Pun percaya mawon kali imam, ngoten nggih. Entah itu imamnya sama dari awal sampai akhir atau yang kedua imamnya sudah diganti di pertengahan. Nggih. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ketika tadi seorang imam dia memilih membatalkan sholatnya ketika sujud dan makmum juga sedang sujud, maka apa? Makmum yang dipilih tadi dia boleh berdiri, kemudian tidak dalam kondisi sujud, kemudian berjalan ke tempat imam. Dan itu tidak membatalkan sholat. Lah Pak Ustaz, masa ngoten niku? Ngoten nggih. Masa sholat melampah-melampah ngoten nggih. Niku sing luwih sopan, Pak. Nggih. Menawi boten sopan niku napa? Brangkang ngoten nggih. Brangkang lah itu tidak dianjurkan. Nah, mosok sujud terus napa? Dikit-dikit ngoten nggih. Maka lebih baik dia berdiri, berjalan masuk ke tempat imam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kenapa kita itu harus mendahulukan makan, mendahulukan qadhaul hajah daripada dia harus mendahulukan sholat 5 waktunya. Padahal sholat 5 waktu ini hukumnya wajib, benar-benar wajib. Ya. Karena masyarakat muslimin nanti kaitannya sama kekhusyuan sholat. Ya. Daharane enak, wah kula niki seneng tongseng, lah kok disuguhi tongseng kalih garwa kula. Wah bismillah kula milih salat Allahu Akbar. Bacaane malah nggih boten khusyuk ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah tongsenge enak. Pedes pora ya ngoten nggih. Ini ku enten grupe napa mboten malah ngoten niku. Kemudian yang kedua, ketika sudah menahan buang air kecil, kentut, BAB harus kita keluarkan. Kenapa? Kalau tidak kita keluarkan, kekhusyuannya nanti jadi hilang. Seperti tadi kita malah memikirkan aja metu ampun metal rumin malah ngoten niku. Padahal napa imam amin se malah ngoten niku. Walaupun amin. Kita tidak amin tapi ampun medal rumin. Nah, itu yang mengurangi kekhusyuan sholat kita. Kemudian yang kedua, lalu apakah khusyuk dalam sholat itu wajib?
khusyuk dalam sholat itu wajib, maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab kitab beliau Qawaidun Nuraniyah disebutkan bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu wajib hukumnya. Ya. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Kinten-kinten Pak. Ya kinten-kinten Bu. Khusyuk niku napa to? Ya. Napa Pak? Napa? Fokus. Enten boleh? Napa Bu? Napa? Tumak nina. Semuanya benar. Fokus, tumak nina. Tumak nina pelan-pelan. Kemudian yang kedua fokus, ya fokus pada bacaannya, pada gerakannya. Akan tetapi pengertian seminimal-minimalnya, ya, khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hati kita hadir di sholat tersebut. Wa adamul iltifatu li syai'in, dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Niku khusyuk. Maka benar fokus. Maka kalau sudah hudurul qalbi, hatinya hadir, tumakninah bisa tercapai pelan-pelan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan khusyuk itu hukumnya adalah wajib. Maka konsekuensinya kalau wajib bagaimana? Dia tidak khusyuk sedikit saja, maka apa? Sholatnya batal. Sholatnya batal. Sedikit saja. Makanya kalau kita mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka apa? Jangan sampai sedikit saja kita tidak khusyuk dalam sholat, dan kita harus jaga kekhusyukan tersebut. Agar apa? Sholatnya tidak batal dan kita tidak harus mengulangi sholat kita lagi. Ya. Pendapatipun niki kinten-kinten abot nopo gambil Pak? Abot nggih. Lengah sedikit batal. Walaupun tidak harus wudu lagi. Tapi apa? Langsung takbiratul ihram lagi. Kemudian pendapat yang kedua, ila adami wujubihi, khusyuk dalam sholat itu hukumnya adalah tidak wajib. Wa annal insan law baqiya yufakkiru fi sholatihi min awwaliha ila akhiriha fa sholatuhu shahihah. Okay. Maka ini kebalikan dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak khusyuk sedikit saja batal, maka yang ini khusyuk sedikit saja itu sholatnya sah dan tidak batal. Gambel pundi Pak Bu? Yang kedua nggih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka ini pendapat yang memang ringan untuk kita, mudah kita untuk menjalankannya. Dalilnya apa? Dalil ketika tidak wajib khusyuk. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nyamudan. Innallaha tajawaza li an ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita selama apa? Masih dalam pembicaraan di dalam hati. Kemudian yang kedua, belum diucapkan. Yang ketiga, belum dilakukan. Maka apa? Ini diampuni. Maka kalau kita sholat, kemudian dalam hati kita memikirkan pikiran yang lain, memikirkan hal-hal yang lain, benjing dahar nopo nggih, benjing acaranipun lancar nopo mboten nggih. Wah, dewau kunci kula niku ten pundi? Ngoten nggih. Selama belum diucapkan,
selama belum dilakukan maka apa? Diampuni oleh Allah. Sehingga apa? Ini menjadikan sholat seseorang itu tetap sah. Walaupun khusyuknya itu sedikit. Kadar sedikit bagaimana? Khusyuk dalam satu gerakan saja. Okay. Bisa jadi khusyuk ketika takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Ketika imam sudah Bismillahirrahmanirrahim pun boten khusyuk melih. Dumugi salam. Maka ini tetap sah. Walaupun sedikit saja. Ada dalil khusus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi sholatihi fayaqulu dzkur kadza udzkur kadza." Bahwasanya setan itu mendatangi diri kita wa huwa fi sholatihi ketika kita sedang sholat. Fayaqulu dzkur kadza udzkur kadza. Setan datang untuk apa? Mengingatkan. Yo inget ini, yo kemutan niki, yo eling niki, ngoten niki. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita pikirkan di luar sholat itu kita pikirkan ketika sholat, Pak. Bisa jadi sesuatu yang sudah terlewat beberapa tahun yang lalu itu malah keinget ketika sholat. Padahal apa? Di luar sholat kita sudah tidak ingat sama sekali. Niku ulah sinten? Ulah setan. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, di dalam hadis niki niku Rasulullah SAW tidak menyebutkan fa sholatuhu batilatun, sholatnya batal, tidak. Tetap sah. Akan tapi apa? Masuk pada awal hadis tadi, la sholata, sholatnya itu tidak sempurna. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, monggo. Nggih. Monggo. Doa di sujud terakhir ada dalilnya, Mbak. Itu malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalil umum itu aqrabu ma yakunu bil abdu, jarak antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala fahuwa sajidun, ketika dia sujud. Maka yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita untuk sujud di rakaat terakhir dengan sujud yang panjang dan doa di situ. Tapi untuk keumuman sujud apa saja di luar sholat atau ketika sholat di rakaat pertama, rakaat kedua memang dianjurkan untuk berdoa juga. Untuk bahasanya, kalau kita hafal doa dengan bahasa Arab itu kita doakan dengan bahasa Arab. Tapi yang kedua, kalau kita tidak hafal dan kita ada satu keinginan dan tidak bisa mengubahnya dengan bahasa Arab, maka kita boleh dengan bahasa yang mudah untuk kita ucapkan. Dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Jawa boleh. Selama itu kita sujud kemudian kita bacanya tidak keras, Pak. Di dalam hati saja. Sujud, ya Allah kula nyuwun arta, wah batal. Tapi kalau hanya di dalam hati saja, maka apa? Itu boleh sah. Pakai bahasa. Iya, monggo. Ya. Oh. Melewati orang sholat. Bagaimana caranya? Apakah diperbolehkan ataukah dilarang?
lewat di depan orang sholat ketika bukan sholat jamaah, ya. Maksudnya dia itu batal tadi, kemudian dia harus lewat di depan jamaah, minggir ke pinggir, kemudian untuk ke belakang, maka itu tidak apa-apa. Kemudian yang dilarang ketika ada orang yang sholat sendirian atau berjamaah dan orang ini tadi sudah tahu, oh ini sedang sholat, dia sengaja untuk lewat, maka ini yang tidak boleh. Kemudian untuk pertanyaan tadi, untuk yang diperbolehkan apakah yang sudah balik ataukah tidak? Maka secara umum untuk yang belum balik maka masih ditoleransi, Pak. Ditoleransi untuk boleh lewat. Jadi agar anak itu tahu, oh bapaknya ini sedang sholat, kemudian ya dibiarkan dulu. Setelah sholat baru diajari. Nanti kalau ayah sedang sholat jangan lewat di depannya. Jadi untuk anak sebelum balik itu para ulama masih longgar pendapatnya, diperbolehkan. Walaupun nanti kalau memang benar-benar mengganggu kekhusyuan kita, kita larang saja, Pak. Dengan cara apa? Tidak usah ditarik, kita menjulurkan tangan kita saja, menjulurkan saja, itu sudah cukup. Kalau orang ya sudah balik, itu langsung kita tegas, nggak boleh. Bahkan riwayat yang agak keras, kalau dia masih melawan untuk pengen lewat, maka apa? Ya diperangi, itu kalau sudah balik. Ngoten, Pak. Enten boleh pertanyaan dari jamaah sekalian, nggih? Nggih. Nggih. Oh, selesai BAB sudah lewat sholatnya. Subuhnya sudah lewat. Apa? Oh, ngoten. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi sering merasa kebelet BAB ketika subuh, kemudian ketika dia BAB ternyata lama, ngoten Ibu ya. Sampai keluar waktu subuhnya, ngoten ya, sampai keluar. Maka jawabannya tetap mendahulukan untuk buang BAB tadi, Bu. Ya. Walaupun nanti sampai keluar waktu sholat. Kenapa harus mendahulukan BAB? Karena tadi agar khusyuk dalam sholat itu tercapai. Walaupun konsekuensinya sampai keluar waktu sholat. Maka itu boleh, Bu. Boleh. Jadi memang dalam kondisi menahan ini harus kita keluarkan dan tidak dianjurkan untuk menahan ketika sholat. Bu. Sekam nggih. Pun nggih Pak Bu. Oke. Oke, nggih. Untuk menjaga khusyuk itu merem, melek napa setengah merem. Untuk menjaga khusyuk, kalau kita benar-benar susah untuk mendapatkan kekhusyuan, paling mudah itu memejamkan mata, Pak. Wah, itu paling bisa. Tapi ya nanti jangan sampai ketiduran, sujud terus malah bablas. Tapi, Riwan? Nggih. Makro, Pak. Oh. Untuk memejamkan mata dibolehkan ataukah makruh, ngoten ya, Pak? Maka untuk memejamkan mata
untuk niat agar bisa khusyuk itu boleh, Pak. Yang tidak boleh memejamkan mata karena kita pengen tidur ngoten mawon. Biasanya waktu subuh atau waktu isya pun ngantuk ngoten nggih. Nah, ngoten niku. Tidak niat untuk khusyuk. Ya, ini yang makruh. Yang boleh kita memejamkan mata untuk apa? Mendapatkan kekhusyuan sholat. Jadi untuk mendapatkan kekhusyuan sholat, kalau sulit mendapatkan kekhusyuan, ya kita memejamkan mata. Kalau mudah kita mendapatkan kekhusyuan sholat, kita tidak memejamkan mata. Jadi seluruh kondisi itu boleh, Pak. Pun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dari saya, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.